Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falah Bilawida. Kali ini saya punya informasi beasiswa, bukan lowongan kerja ataupun informasi tentang CPNS, tapi informasi beasiswa untuk kalian yang lulusan SMA dari Angkasa Pura. Nah, lumayan kan, suatu BUMN yang besar membuka beasiswa untuk kalian yang mungkin mempunyai kendala biaya dalam keinginan untuk melanjutkan perkuliahannya. Nah, seperti apakah informasi beasiswa dari Angkasa Pura ini? Sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Terutama untuk kalian sedang mencari informasi yang bermanfaat seperti lowongan pekerjaan, informasi CPNS, ataupun informasi lainnya seperti informasi beasiswa dari Angkasa Pura yang akan saya sampaikan ini. Dan jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Dan teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini adalah informasi beasiswa dari Angkasa Pura. Nah, buat kalian yang selama ini memiliki kendala dalam hal biaya untuk melanjutkan perkuliahan, nah ini adalah kesempatan baik untuk kalian semuanya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai benefit apa aja yang kalian dapatkan nantinya setelah lulus dalam program beasiswa ini, lalu kemudian juga bagaimana teknisnya nanti kalian mendapatkan beasiswa, apa aja persyaratannya, siapa saja yang bisa mendapatkannya, dan bagaimana cara untuk mendaftar pada kesempatan beasiswa dari Angkasa Pura ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini, silakan teman-teman simak video penjelasannya berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita masuk terlalu jauh mengenai program ini, ada baiknya saya katakan di awal dulu mengenai benefit program beasiswa dari Angkasa Pura ini. Yaitu yang pertama, full cover biaya kuliah, artinya kalian benar-benar gratis tis kuliahnya. Lalu juga full cover biaya tempat tinggal. Nah, selain kuliahnya udah digratisin, tempat tinggalnya pun juga digratisin. Tambah lagi kalian nantinya akan mendapatkan uang saku kuliah setiap semesternya, dan juga uang buku setiap semesternya. Bahkan kalian akan mendapatkan bantuan transportasi berupa tiket pergi pulang 1 kali dalam 1 tahun. Jadi artinya yang pengen mudik, pulang kampung. Kalau mudik gak boleh, pulang kampung boleh. Jadi setiap tahun kalian akan dikasih jatah pulang kampung 1 kali, dan itu pun dibayarkan. Lalu juga nantinya kalian akan juga mendapatkan namanya pelatihan pengembangan diri dari Angkasa Pura. Nah, lalu bagaimana persyaratan jika kalian ingin mendaftar beasiswa di Angkasa Pura ini? Yang pastinya pertama adalah kalian merupakan lulusan SMA tahun 2019 atau 2020. Di mana untuk laki-laki yaitu merupakan SMA jurusan IPA ataupun SMK jurusan teknik. Di mana teknik di sini adalah teknik elektro, teknik mesin, listrik, otomotif, dan juga penerbangan. Dan untuk perempuannya bisa dari SMK ataupun SMA jurusan IPA maupun IPS. Lalu memiliki nilai rata-rata dari semester 1 sampai dengan 6, minimal 8 dan minimal 7,5 untuk putra-putri Papua. Memiliki prestasi lain yang bisa menjadi nilai tambah pada masa sekolah menengah atas. Memiliki tinggi minimal 170 untuk pria, dan untuk wanita 160 dengan berat badan proporsional. Tidak bertato dan juga bertindik, mata normal dan tidak buta warna, sehat jasmani maupun rohani, memiliki media sosial yang aktif, belum pernah menikah, dan bukan merupakan anak dari pegawai PT Angkasa Pura, dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani siswa dan orang tua atau wali, serta surat keterangan dari kepala desa atau lurah setempat. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir adanya saingan dari orang dalam, karena orang Angkasa Pura sendiri nggak boleh daftarin anaknya. Lalu tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal dan penyalahgunaan narkoba, dibuktikan dengan SKCK yang dibuat di kantor kepolisian. Lalu dokumen-dokumen yang harus teman-teman lampirkan yaitu adalah scan ijazah ataupun surat keterangan lulus, scan legalisir rapor dari semester 1 sampai dengan 6 bagi lulusan 2020, dan legalisir rapor serta hasil ujian nasional bagi lulusan tahun 2019, scan surat rekomendasi dari masing-masing sekolah yang memuat keterangan tentang nilai rata-rata dari semester 1 sampai dengan 6 minimal 8 dan minimal 7,5 untuk putra-putri Papua. Prestasi lain yang dimiliki selama duduk di bangku SMA atau SMK dilampirkan dengan bukti berupa sertifikat atau surat keterangan yang sejenisnya. Lalu juga surat keterangan sehat dari puskesmas ataupun rumah sakit pemerintah yang memuat tentang sehat jasmani dan rohani, memiliki tinggi minimal 170 cm untuk pria dan 160 untuk wanita, tidak bertato dan tidak bertindik, mata normal dan tidak buta warna. Scan juga surat pernyataan bermaterai yang menyatakan belum menikah dan bukan merupakan anak dari pegawai Angkasa Pura. Scan surat SKCK-nya, scan KTP dan KK-nya, dan juga teman-teman harus membuat CV online berupa video pribadi dalam bahasa Inggris
untuk poin 1 sampai 5. Nah, poin 1 sampai 5 yaitu adalah yang berbahasa Inggris ini perkenalan diri, motivasi mengikuti beasiswa, kontribusi calon peserta apabila telah lulus dalam program ini, prestasi yang pernah diraih, dan juga cita-citanya. Dan untuk poin ke-6 yaitu tanggapan pendaftar mengenai 4 pilar kebangsaan dan juga mengenai isu LGBT, di mana untuk poin 6 ini menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, ini adalah persyaratan bagi teman-teman yang ingin mendaftar di beasiswa Angkasa Pura ini. Jadi tidak semua daerah bisa mendaftar, tapi adalah berdasarkan daerah-daerah berikut ini. Jadi ini adalah daerah-daerah yang merupakan cakupan atau wilayah dari Angkasa Pura 1 ya, dari mulai Jayapura dan juga ada Kabupaten Badung, Surakarta, Manado dan lain-lainnya. Silakan teman-teman cari apakah daerah teman-teman juga termasuk dalam daerah-daerah yang dimana kalian bisa mendaftar di beasiswa Angkasa Pura ini. Lalu untuk beberapa ketentuan lainnya yaitu berkas scan yang diupload atau dimuat dalam format PDF ataupun JPG dan juga JPEG dengan ukuran maksimal 1 MB setiap filenya. Jadi misalnya KTP maksimalnya 1 MB. Dan untuk CV online ya, CV online teman-teman buat tadi berupa video pribadi berukuran maksimal 10 MB. Jadi mungkin yang hasilnya agak gede dikompres dulu biar hasilnya maksimal 10 MB. Dan hasil setiap tahapan seleksi itu akan diumumkan melalui email resmi tim.recruitment@ap1.co.id. Jadi selain email ini itu berarti bukan dari Angkasa Pura. Lalu semua berkas lamaran yang telah masuk ke tim seleksi Angkasa Pura ini tidak dikembalikan kepada pelamar. Dalam proses penerimaan ini panitia tidak memungut biaya apapun. Jadi teman-teman jika misalnya nantinya menerima email atau apapun itu yang meminta sejumlah uang, itu pasti bukan dari pihak Angkasa Pura. Dan juga PT Angkasa Pura menghimbau kepada peserta untuk berhati-hati dan waspada terhadap tindakan penipuan terkait hal ini. Dan juga perlu teman-teman tahu bahwa keputusan ini tidak dapat diganggu gugat, artinya hasilnya itu sudah benar-benar dari panitia dan tidak bisa teman-teman banding lah ibaratnya ya. Nah, bagaimana cara pendaftarannya? Pendaftarannya teman-teman bisa mendaftar secara online melalui link berikut ini mulai tanggal 5 sampai dengan 17 Juni 2020, ditutup pukul 23.59. Masih cukup banyak waktu ya antara tanggal 5 sampai 17 Juni 2020. Silakan teman-teman entry link berikut ini ke Google Chrome ataupun Mozilla ataupun apapun itu browser yang teman-teman gunakan ya. Selamat mencoba untuk kalian semuanya. Baik teman-teman, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan mengenai beasiswa dari Angkasa Pura. Mungkin kalian bingung nih, beasiswanya itu dalam bentuk apa sih? Nantinya bagi para peserta yang terpilih, dia akan mendapatkan beasiswa kuliah penuh di program studi D3 Pariwisata konsentrasi ke Bandar Udaraan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Nah, sudah jelas kan? Jadi yang bertanya mungkin ini beasiswanya apakah buat yang sudah kuliah lalu nantinya akan mendapat beasiswa seperti beasiswa Jarum ya, seperti itu kan misalnya sudah kuliah semester seberapa nantinya dapat beasiswa. Nah, kalau ini adalah untuk kalian yang belum kuliah tapi mau melanjutkan kuliah, kendala biaya, di sini Angkasa Pura menyediakan kesempatan beasiswa full. Jadi beasiswa full artinya kalian tidak perlu bayar kuliah lagi, namun universitasnya ditentukan, studinya juga ditentukan tentang apa, yaitu sekali lagi saya ingatkan, studi D3 Pariwisata konsentrasi ke Bandar Udaraan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Jika kalian berminat, silakan saja kalian coba kali aja, mungkin ini kesempatan atau peluang kalian ya. Setidaknya kalian bisa meringankan beban orang tua untuk mengkuliahkan kalian. Jadi kalau ada kesempatan kuliah gratis, kenapa tidak coba diambil ya. Baiklah, itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya tutup video ini, jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilawida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.